Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muksid Haitami. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci Makkah dan Madinah. Bapak Ibu sahabat sekalian, terima kasih telah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita dan mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana pentingnya kita memahami manasik sebelum kita berangkat umroh. Jadi sekitar tahun 2017 ketika saya satu pesawat dengan jamaah yang berasal dari Malaysia, persis di sebelah kanan saya, di tempat duduk pesawat itu, ada jamaah dari Malaysia. Sekitar berapa jam gitu ya setelah landing, kemudian pada saat itu saya ingat betul bahwa satu jamaah ini, saya perhatikan gitu ya, saya perhatikan kok mau ngambil wudhu gitu. Dia sempat nanya gitu kan, di mana tempat wudhu? Saya bilang, di pesawat kita tidak bisa wudhu Pak. Saya bilang gitu. Terus apa? Di pesawat ya paling kita tayamum gitu ya. Nah dia nggak menanyakan lebih detail kepada saya gitu ya, bagaimana tata cara tayamum, dan saya juga tidak, saya menganggap dia sudah paham dan sudah diajarkan sebelumnya oleh travel yang bersangkutan gitu. Nah beberapa menit kemudian saya melihat dia seperti mengambil wudhu gitu ya, gerakannya mengambil air wudhu, tapi airnya nggak ada gitu kan. Misalnya gini, contohnya gini lah, saya mempraktekkan ini mengambil air wudhu tapi airnya nggak ada. Seperti misalnya gini, kumur-kumur, dia mempraktekkan itu, kumur-kumur ya, kemudian buang airnya gitu, sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian dia mulai masukin air gitu ke hidung gitu, padahal dia posisinya sedang duduk di kursi pesawat gitu. Kemudian setelah itu layaknya wudhu gitu kan, persis seperti wudhu ya, gerakannya gerakan wudhu memang. Kemudian dia seperti ini ya, mengusap tangan ya, kemudian muka, kemudian anggota badan yang lainnya lah ya, seperti berwudu seperti itu. Nah, pun pada saat mencuci kaki gitu kan, dia gerakannya itu ya seperti mencuci kaki, padahal dia sedang duduk di pesawat gitu ya. Nah, sebagian orang memang jamaah yang lain, saya lihat mereka yang sudah paham gitu ya tentang tayamum itu, mereka tertawa gitu ya melihat perlakuan atau kelakuan si jamaah tadi. Ya wajar ya, karena wajar mereka ketawa karena mungkin lucu baru melihat kasus seperti itu di atas pesawat. Jadi gerakannya wudhu tapi sesungguhnya dia tidak sedang berwudhu, karena memang di pesawat mau wudhu pakai apa, nggak ada air. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa pentingnya kita memahami manasik ketika kita mau berangkat ibadah umroh. Yang paling mendasar, hal paling mendasar adalah soal wudhu dan tayamum, dan soal sholat di pesawat. Bapak Ibu harus paham bahwa di pesawat itu kita tidak bisa wudhu ya, meskipun ada air di toilet pesawat, itu sangat-sangat terbatas ya, sangat terbatas sekali, dan itu pun hanya untuk kepentingan buang hajat ya, misalnya buat buang air kecil gitu ya, kemudian buat buang air besar gitu ya. Untuk hal-hal seperti berwudu itu tidak diperkenankan di sana, di atas pesawat ya. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, lalu apa yang harus kita lakukan karena di pesawat tidak bisa wudu? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita melakukan tayamum ya. Kita melakukan tayamum. Seperti apa proses tayamumnya? Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Ada yang mengatakan bahwa di pesawat itu kita tidak bisa tayamum. Karena apa? Karena di pesawat itu tidak ada debu. Ya, tetapi kemudian sebagian yang lain mengatakan bahwa boleh kita melakukan tayamum di pesawat karena keadaan darurat gitu ya. Nah, kalau misalnya
kita mengambil yang boleh tayamum, maka itu sah-sah saja. Artinya kita bisa melakukan tayamum di atas pesawat. Lalu seperti apa caranya kita melakukan tayamum? Nah, tayamum itu yang cuman ada gerakannya cuman ada dua. Yang pertama mengusap tangan, mengusap wajah ya. Kemudian yang kedua mengusap tangan. Nah, saya contohkan ya, misalnya ibu bapak sahabat sekalian sedang duduk di kursi pesawat. Dan di depannya itu kan pasti ada kursi pesawat yang lain. Nah di belakang itu kan ada belakang kursi itu ada tempat untuk kita ngambil debu seperti itu. Maka kita langsung aja seperti ini ya, praktekkan tangannya nempel di sini. Contoh lah misalnya ini kursi pesawat belakangnya. Kita tempelkan ya. Setelah itu baru kita niat tayamum ya, sambil mengusap sambil niat tayamum ya, seperti ini ya. Itu udah cukup sekali aja ya. Setelah itu kita kibas-kibas ya, kibas-kibas, kemudian ambil lagi di tempat yang lain yang berbeda. Lalu ada yang boleh seperti ini ya, jadi sampai pergelangan tangan dari sini, yang kanan dulu ya. Jadi ini masih ada debu ya. Ini kemudian gitu ya. Jadi seperti ini. Ya. Nah, jadi debu masih ada yang sebelah kanan masih ada, masih utuh ya, karena kita mengusap sampai sini. Ya. Kemudian giliran yang tangan kiri seperti ini, taruh di atas telapak tangan kanan, digeser ya, kemudian dibalik seperti ini ya. Itu cara pertama. Yang kedua bisa sampai sikut, jadi dari sini ya sampai sini, sampai sini. Nah pada saat sampai sini tangannya balik, jadi biar debu yang sebelah kanan ini nggak kena, karena ini kan buat yang sebelah kiri. Nah baru setelah selesai yang kanan, yang kiri taruh di atas telapak tangan kanan, digeser sampai sikut, kemudian gini sampai pergelangan tangan, balik seperti itu. Jadi ada dua, sampai pergelangan tangan juga sampai sikut. Itu Bapak Ibu sahabat sekalian tinggal milih mau yang mana ya. Keduanya sah-sah saja ya, tapi yang tidak boleh adalah berwudu tapi seolah-olah tidak berwudu. Artinya tadi yang saya sampaikan di atas, di depan, bahwa orang kumur-kumur gitu ya, padahal di situ lagi nggak ada air gitu, sedang duduk di atas pesawat, kemudian basuh muka seolah-olah cuci tangan ya, masukin air ke hidung, ngusap kepala, terus basuh kaki gitu ya. Nah jadi gerakan tayamum cuma dua, muka sama tangan. Nah kemudian ketika ada keyakinan misalnya, aduh saya belum rata nih, debu ini belum menyentuh rata di muka, saya harus misalnya sampai gini-gini. Nah itu juga nggak perlu. Jadi cukup satu kali dan anggap itu sudah merata ya. Kemudian juga tangan seperti itu, sekali-sekali. Jadi nggak boleh misalnya habis sekali lalu ngambil lagi debu terus gini-gini lagi sampai kita yakin ini rata. Ini nggak seperti itu. Jadi beda tayamum dengan wudhu. Nah kalau wudhu itu ya harus ta'mimul badan, ta'mim, artinya harus rata ya. Bagian-bagian wudhu itu nggak boleh misalnya tangan ini ada yang nggak kena air, itu nggak boleh, harus kena. Nah kalau tayamum beda. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.